Laporan terbaru kami, Halung Laut Nusantara, Peta Kuno Kilat. Puncak Gunung Agung meninggi 3.000 meter dalam semalam. Warga diharap terus pantau informasi selanjutnya. Badan Pengawas Energi Dunia rilis peringatan merah. 300 tahun yang lalu, perjanjian 100 tahun yang dibuat Raja Manusia kuno akan benar-benar hancur dalam 12 jam. Besok, alun-alun Kota Jaya akan gelar upacara kebangkitan era baru. Setiap pemuda akan bangkit. Jiwa Dharma dan monster peliharaan tentukan masa depan. Takdir. Hidupku sudah lama diinjak-injak ke lumpur. Obat demam Rp2.000 sebutir. Penyakitku ini, menurutmu aku harus beli nyawa? Atau hari esok sudah bangun? Jangan takut, aku belum mati. Mereka menicikmu sebagai belut selokan. Bilang Rizky ini cuma peternak ikan lain. Tapi mereka tidak tahu, kamu bukanlah belut. Kakek, kembalilah! Riz, jangan menangis. Kakek harus pergi menutup jala siang. Gunakan darahmu untuk memberinya makan. Apa itu? Ini adalah akar keluarga Pratama dan juga nyawa yang akan berencana mematikan untukmu. Sudah 10 tahun aku memberimu makan darah setiap hari. Orang lain memakai batu energi dan pil. Aku cuma bisa pakai sedikit darah tak berharga ini. Minumlah pelan-pelan. Tak ada yang merebutnya darimu. Nafsu makanmu makin mesra saja. Kamu mencoba mendinginkanku, padahal aku sudah semiskin ini. Tapi kamu masih peduli padaku. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Besok adalah upacara kebangkitan. Saat segelnya hancur, nasib semua orang akan berubah. Keluarga Wijaya, Santoso, Gunawan, dan semua yang pernah menindas keluarga Pratama. Aku akan membawamu untuk membalas mereka satu persatu. Hukum alam kembali normal. Jalan kultivasi dimulai dari sekarang. Perjanjian Segel Roh 100 tahun hitung mundur berakhir. Era baru telah dimulai. Perjanjian Segel Roh 100 tahun berakhir. Seluruh pemuda Kota Jaya, bangkitkan jiwa Dharma dan monster peliharaan hari ini. Siapa orang itu? Kok bawa akuarium plastik butut buat bangkit? Itu Rizky. Dulu keluarga Pratama penjaga segel nomor 1 di Kota Jaya. Terus kenapa nasibnya jadi begitu? Keluarga Pratama hancur 10 tahun lalu. Dia cuma punya monster belut yang mau mati. Katanya beli ampas pil energi saja dia tidak mau. Jangan takut. Habis tes kita langsung pulang. Selanjutnya, keluarga Wijaya, Putri Ayu Wijaya. Putri Ayu Wijaya itu mantan tunangan Rizky. Dulunya iya, keluarga Pratama sudah hancur. Keluarga Wijaya sudah lama batalkan pertunangannya. Jiwa Dharma Premium dan pertempuran bawah elang petir tingkat 2. Jiwa Dharma Premium dan Peti 2. Keluarga Wijaya akan bangkit. Segera hubungi keluarga Wijaya. Berikan syarat apapun yang dia mau. Kita bukan lagi dari dunia yang sama. Kenapa aku harus bertunangan dengan pecundang miskin? Hei. Selanjutnya, Aditya, pewaris Santosoko. Ganteng banget. Pengawalnya juga banyak. Jiwa langit, burung langit. Ayu, masih simpan surat tunangan itu? Masih. Bereskan semuanya hari ini. Keluarga Santoso tak suka ada jejak. Aku mengerti. Semuanya, mumpung era baru telah dimulai hari ini, keluarga Santoso resmi mengumumkan pernikahan dengan keluarga Wijaya. Tapi, bukankah Putri Ayu Wijaya bertunangan dengan Rizky? Tunangan? Keluarga Pratama sudah hancur. Mana pantas dia bersanding dengan keluarga Wijaya? Selanjutnya, Rizky dari daerah Kumu. Selanjutnya, Rizky dari daerah Kumu.
benar-benar berani naik ke sana. Kalau tidak naik, mana bisa jadi bahan tertawaan seisi kota. Rizky, kamu masih simpan surat tunangan ini? Apa kamu ingin menahanku seumur hidup? Surat tunangan ini dibuat saat warga Wijaya memohon perlindungan dari kakekku dulu. Kamu merobeknya hari ini agar dilihat Aditya? Ya, era baru telah dimulai. Aku harus meraih tempat yang tinggi. Aku tak mau ditahan pecundang kumuh sepertimu. Aku mengerti. Yang kamu robek bukan surat tunangan, melainkan sisa harga diri keluarga Wijaya. Jangan pernah bilang kamu tunanganku lagi. Kamu tak pantas. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, minggir. Bisa nyala nggak tuh? Kalau sampai nyala, aku bakal makan kristal ini. Kristalnya saja malas meresponnya. Rizky Pratama, gagal taste. Katanya tidak normal. Kristalnya kelebihan beban. Rizky Pratama, Jiwa Dharma, Caca Diasa. Alatnya tadi meledak. Kau tidak lihat? Aku cuma percaya hasil di layar. Jangan banyak omong. Keluarkan hewan tempurmu, lalu enyahlah. Ini yang namanya hewan tempur. Selokan rumahku bahkan lebih kuat dari itu. Jiwa cacat cocok dengan belut busuk, pasangan yang serasi. Keturunan keluarga Pratama memang merusak pemandangan. Perlu ku buat dia diam? Tidak perlu dibungkam. Cukup buat dia berlutut. Berlutut sekarang, sadarilah batasmu. Aku bisa minta Elang Wijaya menahan diri. Aku kesini untuk bangkit, bukan untuk berlutut pada kalian. Biar ku patahkan tulangmu dulu. Mau aku berlutut? Kalian belum pantas. Lihat, elang petir milik Tuan Aditya. Dia mulai serius. Si sampai ini tamat. Belut itu sepertinya akan matang. Rizky, kau lihat dengan jelas sesuatu yang kau lindungi selama 10 tahun di mataku bahkan lebih buruk dari cacing. Aditya, hadapi aku. Hadapi kau, memangnya kau pantas? Berlutut, sujud 3 kali dan menggonggong 3 kali. Kalau aku senang, mayatnya aku biarkan utuh. Berlututlah, demi belut kesayanganmu. Berlutut itu tidak memalukan. Pangeran Rizky, bukankah sekarang kau cuma lelucon pemelihara belut? Rizky, jangan keras kepala. Zaman sekarang yang dilihat itu kekuatan, bukan harga diri. Jadi menurutmu, aku harus berlutut? Kau akan mati kalau tidak berlutut. Mati demi hewan tempur sampah ini tidak sepadan. Dia bukan sampah. Aku masih hidup. Masih berani bergerak. Elang petir, patahkan tulangnya. Aku ingin melihat dia merangkak ke sini. Jangan takut. Tulangnya patah. Oh, dia menahan serangan monster T2 demi seekor belut. Keluarga Pratama lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Garis keturunan pertama jiwa Raja Manusia kuno bangkit. Hancurlah. Dia berdiri. Padahal dia cuma punya jiwa cacat. Jiwa cacat bisa hancurkan penjara petirku. Aditya, ingat ini. Hari ini aku tidak berlutut. Nanti kau takkan pernah bisa buatku berlutut. Kalau begitu, aku habisi kau sekarang. Yes! Cukup.
Upacara ini acara resmi Kota Jaya, bukan tempat eksekusi keluarga Santoso. Membunuh di depan umum, apa kau ingin keluargamu dihukum militer? Anda benar, Komandan. Aku cuma bercanda dengan Tuan Rizky. Rizky, kau sangat beruntung hari ini. Tapi segelnya sudah terbuka. Monster di luar kota akan mengamuk. Pecundang bau darah sepertimu mending tersembunyi di daerah kumuh. Kalau mati di jalan, tak ada yang ngurus mayatmu. Tahanlah, kita pulang. Apa dia benar-benar pecundang? Bisa menahan monster T2 tanpa berlutut. Orang ini sangat tangguh. Rizky, apa yang kau sembunyikan? Percuma sembunyikan apapun. Keturunan terakhir keluarga Pratama harus mati. Tak ada yang tahu pecundang yang ditertawakan seluruh kota sedang bangkit. Dan tak ada yang tahu setetes darah Rizky ini, darah Raja Manusia, membangkitkan bukan sekedar monster tempur, melainkan sosok yang tertidur 10 tahun. Naga sejati! 10 tahun keluarga Pratama hancur. Aku jadi pecundang. Tahan sebentar lagi. Akan aman kalau sampai rumah. Siapa? Luka pada begini masih bisa sadar. Memang pantas jadi nyawa terakhir keluarga Pratama. Aditya yang putus kalian. Siapa lagi? Kamu terlalu mencolok di upacara tadi. Tuan Aditya bilang, keluarga Pratama sudah hancur 10 tahun. Harusnya mati semua. Dia nggak tenang kalau kamu masih hidup. Dia takut padaku. Atau takut rahasia keluarga Pratama terbongkar. Orang mati tak perlu tahu jawabannya. Dan cacing hitam di pelukanmu itu, Aditya juga berpesan, harus diinjak sampai hancur. Serahan aku saja. Jangan sentuh dia. Pekundang melindungi cacing tak berguna. Sungguh mengharukan. Tadi sok jago kan? Kok sekali tendang langsung ambruk? Coba jawab, kalau sekarang aku injak ini sampai hancur, apa kamu masih bisa sok kuat? Beraninya kau! Memangnya aku takut? Tuan Aditya ingin dia mati. Dia tidak boleh. Jangan sentuh dia! Bos, apa yang terjadi? Dia masih punya kartu as? Tidak mungkin. Di datanya sudah tertulis jelas. Dia itu cuma sampah cacat. Belut itu membesar. Mundur! Mundur dulu! Sekarang baru takut. Rizky, ini salah paham. Kami cuma jalankan perintah. Tadi waktu kalian menginjaknya, apa itu juga salah paham? Lari, sampaikan berita ini. Datang seenaknya, mau pergi juga seenaknya. Serang! Orang suruhan Aditya untuk membunuhku pasti bawa barang berharga buat aku semua. Baiklah, ini 2 butir untukmu. Sisanya kusimpan untuk ditukar sumber daya. Kamu bukan belut lagi sekarang, tapi naga spiritual. Untuk tumbuh besar nanti, kamu tak butuh makanan sisa, tapi batu energi, pil, dan rumput spiritual. Keluarga Santoso kuasai urat energi Kota Jaya, sedangkan aku tak punya apa-apa. Harus jadi kuat untuk balas dendam. Kau tanya di mana cari sumber dayanya? Pasar gelap barat Kota Jaya, arena pertarungan berdarah. Tapi wujud aslimu tak boleh ketahuan. Kelompok militer dan konglomerat tetangga bisa mengincarmu. Bisa bersembunyi. Bagus, sekarang kelihatannya mirip ular hias yang tak ada yang mau. Sabar, malam ini kita buktikan mereka salah lihat. Rp100.000, harga pas. Cukup murah dan juga jelek.
Masuklah, jangan cepat mati. Tak ada yang mengurus mayatmu. Tenang saja, bukan mayatku yang diurus malam ini. Cabai dia, aku menang! Daftar. Asura. Sombong juga kau. Peluangnya 1:50. Artinya tidak ada yang mengira kau bisa bertahan 1 menit. Baguslah. Bagus apanya? Lebih cepat dapat uang. Monster Elite tingkat 3 Serigala Purba. Pak Budi, terus cabai. Aku taruhan 100 juta. Jangan sampai kalah. Penantang selanjutnya, pendatang baru. Penantang selanjutnya, pendatang baru. Wah, ini adalah kehabisan petarung. Malah mengirim si kerempek. Di mana hewan peliharaannya? Serangga kecil di lengan bajunya? Pak Budi, cepat cabai dia. Jangan tunda ronde berikutnya. Bocah, ku beri kau kesempatan. Sujud 3 kali, lalu menyingkirlah. Aku juga beri kau kesempatan. Apa katamu? Menyerahlah sekarang, agar serigalamu tak patah banyak tulang. Cari mati, serigala purba. Cabai dia. Hanya dengan ekornya, serigala purbaku dihabisi ular kecil. Gak mungkin. Sudah bisa diumumkan? Pemenang laga ini, Asura. Settingan! Ini pasti laga settingan! Aku taruhan 50 juta rupiah! Kembalikan uangku! Itu cuma ular hias! Kau sebut monster itu ular hias? Jangan terlalu dekat. Ini gak beres. Cuma seekor ular. Kamu takut apa? Tahu apa kamu? Aku udah 10 tahun di pasar gelap. Tekanan seperti itu cuma ada pada monster tingkat tinggi. Pemenangnya, Asura. 20.000 batu energi sudah ditransfer ke akun Anda. Tuan Asura, mau lanjut bertarung? Cukup untuk malam ini. Anda yakin? Semua menunggu pertandingan Anda selanjutnya. Kalau mereka sadar, aku tidak akan bisa pergi. Fluktuasi energi di puncak tingkat 1, tapi bisa membunuh serigala purba tingkat 3. Menarik. Pemuda, perlukah selidiki Asura? Bagaimana menurutmu? Semalam, keluarga Santoso mengirim 2 pembunuh. Sampai sekarang belum kembali, lalu hari ini Asura muncul. Maksudmu, pembunuh itu ada kaitannya dengan Asura? Aku curiga karena Asura memakai topeng. Tubuh dan usianya tak terlihat jelas. Tapi jangan main kasar. Tuan muda, orang tak jelas asal-usulnya seperti dia. Bukankah sebaiknya ditahan dulu? Jenius yang bisa dibeli lebih berharga dari mayat. Maksud Anda siapkan kartu VIP emas hitam? Beritahu manajer, besok aku sendiri yang bertaruh pada Asura. Kirim orang untuk mengawasi Asura. Jangan biarkan keluarga Santoso dan keluarga Wijaya mendahului. Bagaimana jika Asura tak mau gabung grup kemakmuran? Maka buat Asura paham, jenius tanpa bekingan di Kota Jaya takkan bertahan lama. Cepat lapor kepala keluarga. Ada pendatang baru di pasar gelap. Kode namanya Asura. Monsternya diduga mutan tingkat tinggi. Peluang taruhan akan segera berubah. Identitas Asura harus diketahui sebelum besok. Mau pil atau pakan spiritual? Apa yang bisa langsung tingkatkan potensi pet? Barang biasa, ada 2. Pil energi menengah. 2000 batu energi, khasiatnya cepat. Kerang. Anda mau yang lebih kuat ya? Katakan. Rumput Teo 100 tahun, baru digali dari gunung dalam. Bisa serap akar roh dan rawat darah. Sangat bagus untuk pet tipe air. 18.000 batu energi, harga pas. Berikan padaku. Anda tidak mau periksa dulu? Apa kau berani jual barang palsu? Tidak berani. Toko harta masih ingin berbisnis di pasar gelap. Semalam dapat 20 juta rupiah. Langsung dihabiskan semua untuk petnya. Orang ini kalau bukan orang gila, pasti orang yang nekat. Ngikutin dari tadi, nggak capek. Boleh juga instingmu, bocah. Mau kalian apa? Serahkan kotak gioknya, serahkan kartu penyimpanannya, dan tinggalkan 1 lengan. Baru kami lepaskan kau. Dengar itu, mereka mau lenganku. Kau bicara dengan ular? Tadi di arena, aku menyuruhnya jangan terlalu kejam. Apa maksudmu? Kali ini, tak usah menahan diri. Naga air suci.
Lari! Aturan pasar gelap, aku sudah paham. Ayo, kita pulang makan obat. Tenang, semuanya milikmu. Satu rumput tiu bisa beri energi sebanyak ini. Sepertinya untuk buka segel kedua, sumber dayanya belum cukup. Besok pasar gelap pasti mengincarku. Keluarga Prasetyo, keluarga Santoso, bahkan konglomerat lain akan datang. Baguslah, siapa yang bawa sumber daya, akan aku ambil semuanya. Hutang pada keluarga pertama akan aku tagih satu persatu. Tuan Asura, selamat atas 5 kemenangan beruntungnya. Hadiah 100 juta rupiah sudah masuk ke dalam kartu Anda. Pangeran Dimas dari Grup Kemakmuran ingin mengundang Anda minum teh di ruang VIP atas. Grup Kemakmuran? Pangeran Dimas bilang dia sangat mengagumi Anda. Mengagumi atau mengincar hewan tempurku? Itu saya tidak berani tebak. Kim Hin salah. Silakan. Silakan duduk, Bro Asura. Tak banyak orang di kota Jaya yang kuundang langsung. Katakan saja, waktuku sangat berharga. $10 miliar tunai, 10 botol ramuan pemulih premium. Apa ini cukup tulus? Syaratnya? Tanda tangani ini, nantinya kamu akan jadi petarung utama Grup Kemakmuran. Kontrak tuan dan budak. Kau cari orang atau beli anjing? Jangan bicara kasar begitu. Banyak yang mau jadi anjing Grup Kemakmuran, tapi tak punya kualifikasi. Kalau begitu, kau cari orang yang sama. Rizky, apa setelah menang beberapa kali di arena, kau pikir kau sudah bisa sok hebat? Setidaknya, aku takkan berlutut. Tak tahu diri. Kalau tidak, kau dan ularmu akan jadi mayat. Mau pakai tekanan monster lagi untuk menekanku? Serangan balik darah. Siapa dia sebenarnya? Tidak mungkin. Kau kan cuma puncaknya tingkat 1. Bagaimana bisa menekan monster tingkat 3? Ada hal yang tak bisa dinilai dari tingkat saja. Beraninya kau ambil uangku? Ini bukan biaya rekrutmen, ini kompensasi. Kompensasi karena sudah tak sopan padaku. Ingat, jangan menyinggung orang yang tak bisa kau hadapi. Aditya Santoso, Putri Ayu Wijaya, hutang darah 10 tahun dan upacara itu, serta penghinaan itu. Akhirnya kita bertemu lagi. Mengapa matanya terasa sangat familiar? Kamu lihat apa? Kak Aditya, orang ini terasa sangat aneh bagiku. Apa lihat-lihat? Jangan menghalangi jalanku. Minggir. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan nyawamu yang panjang. Apa katamu? Tatapannya benar-benar menakutkan. Cuma gembel dari kegelapan. Cuma sok misterius saja. Tapi dia baru keluar dari ruangan Dimas Prasetyo. Orang keluarga Prasetyo tidak menahannya. Sampah seperti Dimas Prasetyo tak pantas kuingat. Besok ruang rahasia Laut Utara dibuka. Semua faksi akan ke sana. Kita harus hati-hati. Orang lainlah yang harus hati-hati. Harta utama ruang rahasia Laut Utara, keluarga Santoso pasti akan merebutnya. Mendengar ada roh air kuno di sana. Pasti sangat berbahaya. Makin bahaya, makin bagus. Asalkan bisa mendapatkan inti Laut Utara, langit penelan milikku akan makin kuat. Nanti siapa yang bisa melawanku di seluruh kota Jaya? Ruang rahasia Laut Utara akan jadi pemakaman pertama untukmu, Aditya. Suara apa itu? Langitnya terbelah. Bukan langit yang terbelah. Itu kemunculan ruang lipat. Energi air ini pasti dari ruang rahasia Laut Utara. Pasti ada harta karun di ruang rahasia Laut Utara. Kenapa keluarga kalian menguasai pintu masuknya? Kita bahkan tidak boleh mendekat. Tuan dan Suan, Aditya sendiri yang memimpin. Kak Aditya, tekanan ruang rahasia ini berat. Katanya area intinya dijaga monster purba. Yakin mau menerobos? Takut apa? Aku bawa 3 penjaga puncak tingkat 3 dan tali naga pemberian sesepuh. Kalau monster itu lebih kuat dari infonya. Tahan 3 detik, aku bisa dapat inti Laut Utara. Lalu burung langitku akan berevolusi di seluruh kota Jaya. Siapa yang berani menghalangiku? Dibanding ruang rahasia, aku lebih peduli si Rizky yang gagah. Tapi tak apa, membunuhnya semudah menginjak serang. DJ, ini Asura. Yang semalam di arena bawah tanah pakai ular hijau kecil yang langsung bunuh monster tingkat 3. Jangan halangi jalan. Orang ini sangat mengerikan. Itu pria bertopeng yang semalam. Ternyata kau
Kau itu Asura. Baru pamer sedikit di pasar gelap semalam. Sudah berani rebut ruang rahasia keluarga Santoso. Apa ada nama keluarga Santoso di sana? Di dalam batas ini adalah wilayah keluarga Santoso. Maju selangkah, kau mati. Pembunuhmu semalam juga bilang begitu. Apa katamu? Kau tak sadar mereka belum kembali? Tuan Ashura, kau tak bisa melawan keluarga Santoso. Mundurlah agar kau selamat. Kau sedang menasihatiku atau memohon untuk keluarga Santoso? Serang! Puncak tingkat 2 berani menghalangiku? Kenapa matanya sangat mirip dengannya? Anjing baik tak halangi jalan. Beraninya kau bicara begitu padaku. Halangi aku lagi. Akan ku bantai seluruh keluargamu. Brengsek! Preman pasar gelap berani mengancamku. Aditya, jangan gegabah. Uangnya itu tak biasa. Awas tusuk tengah masuk ke ruang rahasia. Habis dia dan ularnya sekaligus. Baik! Inilah ruang rahasia Laut Utara. Sangat murni, elemen airnya, jiwa raja manusia, sampai bereaksi. Kau juga merasakannya? Tempat ini menguntungkan, tapi ini kuburan bagi Aditya. Elemen api petir akan melemah 30% di laut es ini. Aditya, kau merampas nasib keluarga Pratama, menginjak mayat kami untuk berkuasa. Hari ini kuambil dulu keberuntunganmu, lalu ku cabut nyawa. Ayo, kawan kecil. Serang! Tuan Muda, dataran es menekan sihir elemen api kita. Kita tak akan bisa bertahan lama. Kalian harus tetap bertahan. Inti Laut Utara sudah di depan mata. Siapapun yang mundur, aku yang akan membunuhnya. Kak Aditya, kita sudah kehilangan 30% pasukan. Demi inti Laut Utara, apa kita harus bertaruh sejauh ini? Kamu tahu apa? Jika aku mendapatkan inti Laut Utara, aku bisa menembus tingkat 3. Nanti, siapa di Kota Jaya yang berani menahanku? Hendra Santoso. Gunakan tali naga dan ikat dia selama 3 detik. Tali naga, aktif! Sekarang, inti Laut Utara dan rumput naga, semuanya milikku. Siapa itu? Keluar! Harta ini, apa pantas disentuh tangan pencurimu? Beraninya kau merebutnya dariku. Ini area inti yang direbut keluarga Santoso. Yang mati-matian adalah pengawal. Kau cuma merebutnya. Aditya, kau tetap suka sembunyi di balik orang lain. Sebenarnya kau ini siapa? Orang yang datang menagih utang. Sombong sekali. Turun langit. Telan dia. Asura, hati-hati! Kenapa aku malah memperingatkannya? Burung jelek ini berani mengaku tingkat langit di hadapanku. Kau cari mati. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Tidak mungkin. Kau bisa jual lagi ku hancur cuma dengan tatapanmu. Keberuntungan hasil curian takkan bisa menopang takdir sejati. Siapa kau sebenarnya? Kau akan segera tahu. Bahkan kupu-kupu es berduri saja takut. Asura ini monster macam apa sih? Majulah si kecil. Itu punyaku. Punyamu. Memangnya ada barang keluarga Santoso yang bersih? Itu kesempatanku untuk naik ke tingkat 3. Banyak orang keluarga Santoso mati demi sampai ke sini. Apa maumu? Aku ini pewaris Santoso Kon. Berani menyentuhku, sesepuh Santoso takkan mengampunimu. Kebetulan aku juga ingin tanya padanya, bagaimana dia akan bayar utang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu apa? Kau bicara omong kosong apa? Jangan sentuh itu! Sepertinya aku tidak salah. Hutan warga Kota Jaya ada di belakang. Celah tak boleh terbuka. Bro Rizky. Keluarga Pratama sudah berkuasa terlalu lama. Surya Santoso, apa yang akan kau lakukan? Mengantarmu ke alam baka. Semua jasamu keluarga Santoso yang akan menikmatinya untuk. Kau mengkhianati Kota Jaya. Salah. Pemenanglah yang menulis sejarah Kota Jaya.
Ternyata bukan mati karena luka parah. Apa yang kau lihat? Pengkhianatan, pembunuhan. Dan kebenaran di balik kejayaan 10 tahun keluarga Santoso. Tidak mungkin. Keluarga Santoso adalah konglomerat nomor 1 di kota Jaya. Kami bisa seperti ini karena kemampuan kami sendiri. Dengan menusuk penolong kalian dari belakang. Dengan mencuri nasib keluarga Pratama. Dengan menginjak mayat kakekku untuk naik ke atas. Keluarga Pratama penjaga segel Raja Manusia. Jangan-jangan kau. Hutang darah ini, berapa nyawa keluarga Santoso untuk menebusnya? Kau Rizky Pratama? Baru sadar sekarang. Terlambat. Ruang rahasianya mau runtuh. Inti Laut Utara dihisap habis. Ruang rahasia kehilangan penopang. Tuan Muda, cepat lari! Sesepuh Agung, tolong aku. Kakek, aku sudah dapatkan kebenarannya. Hampir saja tertelan pusaran ruang. Bukan, ini bukan gempa susulan. Monster purba tingkat 1. Ruang rahasia Laut Utara runtuh. Perjanjian segel roh ratusan tahun juga hancur. Gelombang monster tingkat 1 sedang menyerbu kota dari gerbang gunung besar. Diperkirakan tiba di kota luar 30 menit lagi. Semua warga kota luar segera evakuasi ke kota dalam. 30 menit. Warga kota luar tidak akan sempat evakuasi semua. Kenapa bisa begini? Ruang rahasia kecil runtuh. Kenapa bisa memicu gelombang monster dunia lain? Bang Dimas, ada jutaan orang di kota luar. Karena kota tak bisa tahan Raja Monster tingkat 1. Kita harus kirim penjaga untuk membantu. Kau mau aku bantu pakai apa? Itu monster purba tingkat 1. Keluarga Santoso sudah kehilangan separuh elitnya di sana. Kau mau aku mengorbankan yang tersisa juga? Tapi mereka juga orang kota Jaya. Kota Jaya. Inti kota Jaya ada di kota dalam, di tangan konglomerat dan keluarga Santoso. Rakyat biasa di kota luar kalau mati masih bisa diganti. Aku adalah pemimpin sementara Santoso Corp, Aditya Santoso. Perintahkan tutup semua gerbang utama kota dalam. Aktifkan perisai agung kota. Masih ada setidaknya 700.000 orang di luar. Kalau monster masuk kota dalam, kau mau tanggung jawab? Tapi kalau gerbang ditutup, mereka semua akan mati. Aku bilang tutup. Yang berani membantah, eksekusi di tempat. Jangan tutup gerbangnya, anakku masih di luar. Aditya, pasukan depan masih menahan monster untuk kalian. Kalian tidak boleh menutup gerbangnya. Mereka meminta tolong. Kamu dengar itu? Selama kita masih hidup, kota Jaya belum hancur. Tapi apa yang kamu lindungi itu? Benar-benar kota Jaya. Peluru habis. Gerbang kota dalam juga ditutup. Apa kita sudah ditinggalkan? Ya, ditinggalkan oleh orang kita sendiri. Peringatan dikonfirmasi. Spesies purba T1, naga 3 kepala neraka. Ibu, apa kita akan mati? Tidak akan. Pasti akan ada yang menyelamatkan kita. Hei, anak muda, kamu mau kemana? Di sana ada Raja Monster. Aku tahu. Sudah tahu malah ke sana. Kamu bisa mati. Harus ada yang maju. Nama Asura berakhir di sini. Mulai sekarang, aku Rizky dari keluarga Pratama. Peluru habis. Gerbang dalam juga ditutup. Kita sudah ditinggalkan. Tunggu, ada orang di sana. Apa? Dia gila? Itu kan Raja Monster tingkat 1. Itu Rizky, pemuda dari keluarga Pratama itu. Hati-hati. 10 tahun aku bertahan di tempat tergelap. Apa yang buat kalian mikir aku bakal takut? Satu pukulan menghabisi monster tingkat 2. Dia bukan pecundang. Dia tidak pernah jadi pecundang. Rizky bunuh satu monyet. Sudah merasa jadi penyelamat.
kakekmu dulu mati di sini. Apa kau juga mau mati di sini? Berlutut dan mohon padaku. Aku bisa pakai meriam panah agar mayatmu utuh. Di saat seperti ini, kau masih memprovokasinya. Provokasi? Pecundang dengan jiwa cacak bisa apa? Utang keluarga Santoso pada keluarga Pratama akan mulai dihitung hari ini. Darah emas! Itu darah kaisar manusia. Bukannya darah raja manusia keluarga Pratama sudah lama hancur? 10 tahun lalu, kakekku pertaruhkan nyawa demi kota ini. Kini, kalian berkhianat dan menelantarkan warga. Tapi keluarga Pratama masih ada. Penjaga segel Raja Manusia juga masih ada. Turunlah, naga sejati! Itu bukan bulut hitam. Naga emas 9 cakar. Bagaimana mungkin? Itu naga emas 9 cakar. Dia pun aksi! Kita selamat. Bukan Kota Dalam yang selamatkan kita. Keluarga pertama yang selamatkan Kota Jaya. Naga 3 kepala neraka sudah tercabik. Pasukan monster mundur! Kita selamat! Tuan Rizky menyelamatkan Kota Jaya. Monster sudah mundur. Sekarang giliran manusia. Cepat aktifkan perisai agung kota ke maksimal. Jangan biarkan dia masuk. Aditya, Raja Monster saja dibunuh oleh Rizky. Apa perisai ini sungguh bisa menahannya? Tidak bisa pun, harus ditahan. Kalau Rizky masuk, aku yang akan mati duluan. Aditya, saat kau tutup gerbang, apa kau tidak pikir masih ada ratusan ribu orang di kota luar? Biarkan saja rakyat jelata itu mati. Rizky, jangan pikir kau bisa sentuh keluarga Santoso walau sudah membunuh Raja Monster. Yang lemah memang pantas dikorbankan. Memang begitulah dunia ini. Hari ini akan kubuat kau merasakan rasanya dikorbankan. Kota Dalam sudah terbuka. Keluar kau. Rizky, ini benar-benar kamu. Baru sadar sekarang. Aku nggak tahu kamu bakal jadi begini. Kamu sendiri yang salah pilih orang. Kak Riz, aku salah. Surat pertunangan kita masih ada. Kita masih bisa mulai lagi, kan? Diam, kamu gak pantas panggil aku begitu. Rizky, kamu gak boleh bunuh aku. Aku ini pewaris Santoso kok. Sesepuh Santoso itu master bela diri 3 dunia. Kamu mau menekan aku pakai nama keluarga Santoso. Bukan menekanmu, tapi mengingatkanmu. Kalau kamu sentuh aku, sama saja melawan semua konglomerat dan militer Kota Jaya. Dan juga kalangan atas. Baik, biarkan kalangan atasmu itu melihat gimana cara keluarga Santoso bisa berkuasa. Keberuntungan penjaga segel Raja Manusia sudah terlalu lama kau kuasai. Sekarang giliran keluarga Santoso. Keluarga Santoso menikam penyelamatnya dari belakang. Mereka mengorbankan keluarga Pratama demi posisi Santoso Corp saat ini. Pantas saja nasib mereka sangat bagus. Lalu mengganti namanya jadi Santoso Corp. Ternyata itu semua hasil curian. Tamatlah. Semuanya tamat. Kau tadi tanya apa aku berani membunuhmu. Rizky, aku bisa bayar pakai aset grup batu energi. Semua akan kuberikan padamu. Tidak. Lalu apa yang kau mau? Aku mau nasib yang dicuri keluarga Santoso dan membalas utang darah kakekku. Biar seluruh Kota Jaya melihat kalian membayarnya. Bagaimana cara bayarnya? Bukan aku pelakunya saat itu. Lalu yang menutup gerbang kota luar tadi, siapa yang melakukannya? Kau tidaklah polos. Kau tak boleh. Aditya, pembalasan dimulai. Rizky, kau tak boleh membunuhku. Sesepuh Santoso takkan melepaskanmu.
hanya pencuri yang menusuk kakekku dan mencuri nasib keluarga Pratama. Apa pantas mengancamku? Omong kosong. Keluarga Santoso itu konglomerat nomor 1 di Kota Jaya. Burung langit telan si Rizky. Kak Aditya, dia mati begitu saja. Aditya mati, Santoso sudah tamat. Diamlah, itu naga emas 9 cakar. Siapa yang berani hadang Rizky? Bocah Rizky, beraninya kau membunuh keturunan keluarga Santoso. Tutup semua jalan. Jangan biarkan dia kabur. Masih berani berdiri di sini? Kenapa aku tidak berani? Kau pikir hanya dengan seekor naga emas kau bisa melawan seluruh keluarga Santoso? Salah, bukan aku yang melawan keluarga Santoso. Saatnya kalian bayar. Hari ini Keluarga Pratama harusnya sudah lama musnah. 10 tahun ini kalian meminum darah keluarga Pratama, menginjak nyawa warga kota luar demi jadi yang pertama di Kota Jaya. Tutup mulut. Formasi pembunuh tingkat 3. Bunuh! Yang menumpahkan darah keluarga Pratama takkan diampuni. Tidak mungkin. Dia masih semuda ini. Bagaimana bisa punya aura sekuat ini? Jiwa Dharmaku hancur. 3 sesepuh Santoso pun kalah. Dia sama sekali bukan pecundang. Ini adalah kedatangan Raja Manusia. Hutang 10 tahun akan mulai kulunasi dari kalian. Apa yang kau tertawakan? Kau pikir hanya dengan kekuatan keluarga Santoso kamu bisa mencuri takdir penjaga segel Raja Manusia? Lanjutkan. Bukan keluarga Santoso yang ingin keluarga Pratama hancur. Kami hanyalah anjing. Pemegang rantai yang sebenarnya adalah Tanah Suci 9 Langit dari ibu kota Nusantara. Tanah Suci 9 Langit. Kau tamat. Mereka pasti akan datang. Seluruh Nusantara akan memburumu. Kau tak akan bisa menyelamatkan keluarga Pratama, apalagi dirimu sendiri. Biar mereka datang. Kebetulan aku butuh arju. Apa ini? Keturunan Raja Manusia. Dia pantas mati. Rampas takdirnya. Segel tulang sucinya. Freeze! Jangan datang ke ibu kota Nusantara. Jangan percaya pada siapa pun. Pergi ke wilayah utara. Cari orang tuamu. Kakek belum mati. Dia tidak mati di medan perang. Dia dikurung Kaisar Agung 9 Langit di kedalaman kosong. Dan orang tuaku, mereka di wilayah utara. Keluarga Santoso hanyalah anjing. Musuh sebenarnya adalah mereka yang menyebut diri sebagai dewa. Kalau bukan karenanya, kota luar pasti sudah hancur. Terima kasih Tuan Rizky, sudah menyelamatkan kami. Kebaikan keluarga Pratama takkan pernah dilupakan Kota Jaya. Pangeran Rizky, Garda Kota Jaya, berterima kasih padamu. Kalian tak perlu berterima kasih padaku, tapi pada kalian yang tak pernah berlutut. Lalu keluarga Santoso, bagaimana dengan Santoso Corp? Mulai hari ini, tidak ada lagi Santoso Corp di Kota Jaya. Kakekku tidak melindungi para konglomerat, parasit-parasit itu. Dia melindungi kalian yang masih punya keberanian dan tahu cara bersyukur. Rizky, jangan pergi. Tolong, jangan tinggalkan aku. Lepaskan. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku tak akan pernah pergi lagi. Tolong tatap aku. Kita masih bertunangan. Kita tumbuh besar bersama. Aku bisa jadi tunanganmu lagi. Aku rela jadi budakmu. Putri Ayu Wijaya, yang kau inginkan bukanlah aku. Bukan. Aku sungguh menyesal. Yang kau sesali adalah tak bisa berdiri di punggung naga emas. Saat kau merobek surat tunangan kita, aku sudah bilang hubungan kita sudah putus. Karis. Jangan panggil aku begitu. Hati dinginmu itu cuma kedok karena kau gila harta. Jangan gunakan air matamu yang sekarang untuk menghina tatapanku padamu di masa lalu. Mulai hari ini kita bagi langit dan bumi. Jalan kita tak akan bersilangan. Jalan kita tak akan bersilangan. Kita tak akan bertemu lagi di hidup ini. Kota Jaya terlalu kecil. Kakek ada di kedalaman kosong. Ayah dan ibu ada di wilayah utara. Tanah Suci 9 Langit ada di Nusantara Tengah. Sekarang saatnya untuk pergi. Tuan, aku mencium bau sesuatu.
Bau apa? Saat menetas, ibuku terluka parah di kehampaan. Mereka yang mengaku sebagai dewa memanfaatkan kelemahannya, membuat formasi dan menguras sungsung naganya, serta membagi dan memakan urat dewanya. Apa itu untuk menyembuhkan ibumu juga? Mereka ada di Nusantara Tengah. Sepertinya kita memiliki dendam yang sama. Tuan, kita mau ke Nusantara Tengah. Ke wilayah utara dulu mencari orang tuaku, baru ke Nusantara Tengah mencari Rani dan selamatkan kakek. Bagaimana dengan para dewa itu? Hutang ini akan kubuat mereka bayar lunas beserta bunga. Kota Jaya menyimpan sebuah legenda. 10 tahun jadi pecundang, suatu hari Raja Manusia turun ke dunia. Mulai hari ini, nama Rizky Pratama tak lagi terkurung di Kota Jaya. Badai salju wilayah utara akan turun, Dewa Nusantara Tengah akan bangkit, dan era baru Raja Manusia baru saja dimulai.